Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Aswab Mahasin selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih kelas PAIA, dan tak lupa kepada teman-temanku kelas PAIA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dengan anggota Agung Rifai, Agus Susuladi, dan Ahmad Qasinul Ulum izin mempresentasikan makalah kami yang bertema Ta'arud al-Adillah atau pertentangan antara dalil syara'. Langsung saja, dalam makalah kami ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah apa pengertian pertentangan antara dalil syara' atau ta'arud al-adillah. Yang kedua, syarat dan macam-macam ta'arud al-adillah. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian ta'arud al-adillah. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan nasakh mansyukh. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan metode tarjih. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu ta'arud al-adillah. Secara etimologi, ta'arud yaitu saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. Dilihat dari asal katanya, ta'arud berasal dari kata ta'arud. Profesor Aladin Koto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Fikih dan Usul Fikih mengatakan bahwa ta'arud berasal dari kata arud yang memiliki arti tahabbul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil yang lain. Sedangkan adillah adalah jamak dari dalil ad-dalil yang berarti alasan atau argumen dan dalil. Sedangkan secara terminologi, ta'arud yaitu ta'arudu bayanatu li'anna kulla wahidatin ta'taridul akhuli wa tamna'uha. Yang artinya ta'arud adalah bukti-bukti karena masing-masing menentang yang lain dan mencegah berlakunya. Al-Hisabillah mengumpulkan ta'arud al-adillah sebagai berikut. Ta'arud itu hendaknya satu dari dalil yang sama, martabat subutnya, mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan tentang ta'arud. Menurut Wahbat Suhaili, terdapat dua dalil, salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh nas dan lainnya. Bila terjadi ta'arud, wajiblah dilakukan ijtihad dengan mengadakan jamak dan taufik di antara keduanya. 2. Bila tidak bisa dilakukan demikian, dilaksanakan terjadi menurut jalan-jalan yang telah ditetapkan. 3. Bila tidak juga bisa dilakukan tarjih, maka dicari mana yang lebih dahulu dan yang kemudian wudunya untuk dinyatakan mansukh. 4. Apabila tidak juga bisa dicari mana yang dinyatakan mansukh, maka ditawakutkan keduanya. Selanjutnya yaitu nas mansukh. Dari segi bahasa, nas diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Para ahli usul fikih menyatakan bahwa nasakh itu bisa dibenarkan bila memenuhi kriteria berikut. 1. Pembatalan itu harus dilakukan melalui tuntutan syara' yang mengandung hukum dari Allah dan Rasulnya yang disebut nasih atau menghapus. 2. Yang dibatalkan
adalah syarat yang disebut mansuh atau yang dihapus. 3. Nasih harus datang kemudian dari mansuh dan demikian istisna atau pengecualian tidak disebabkan nasah. Selanjutnya rukun nasah, yaitu 1. Adat an-nasah, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. 2. Nasih adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang ada. Pada hakikatnya nasih itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang menghapusnya. 3. Mansuh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. 4. Mansuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Selanjutnya syarat-syarat nasah. 1. Yang dibatalkan adalah hukum syarak. 2. Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syarak. 3. Pembatalan hukum tidak dibebankan berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. 4. Tuntutan yang mengandung nasah harus datang kemudian. Selanjutnya maksud metode tarjih. Secara etimologi tarjih berarti menguatkan. Menurut ulama Hanafiyah, tarjih secara terminologi yaitu memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama atau sederajat dengan tambahan yang berdiri sendiri. Sedangkan pengertian tarjih secara terminologi menurut jumhur ulama ialah menguatkan salah satu dalil yang zanni dari yang isinya untuk diamalkan berdasarkan dalil tersebut. Contoh tarjih hadis Rasulullah SAW berikut dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktunya subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan Ummu Salamah, istri Nabi SAW, bahwa keduanya berkata, Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub, bukan karena mimpi pada bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Kedua hadis di atas terjadi ta'arud, namun ulama mengatakan dalil hadis kedua atau riwayat Aisyah dan Ummu Salamah lebih kuat daripada hadis riwayat Abu Hurairah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.